Kehidupan jalanan dinilai begitu keras dan liar. Hakikatnya, kehidupan mereka bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga eksploitasi, manipulasi, dan praktik lainnya. Masyarakat kita pun lantas buru-buru menjatuhkan vonis bahwa kehidupan jalanan buruk dan meresahkan. Maka wajar hal ini menjadi masalah sosial di perkotaan. Namun tidak bagi gadis pemilik nama Nasriati Muthalib ini. Dalam kutipannya, ia menulis, "Bagi saya, mereka adalah sahabat sekaligus guru. Saya menemukan banyak kebaikan dari mereka. Saya belajar tentang hidup dan kehidupan. Sebab merekalah saya bisa sebersyukur ini di dalam hidup." Sebagai fasilitator anak dan remaja jalanan dari sebuah lembaga sosial, Nasriati aktif mengelola beberapa rumah singgah. Salah satunya yang berada di Sekerah Hilir 1, Medan Perjuangan. Di sini, mereka diajarkan budi pekerti, baca tulis hitung, keterampilan daur ulang, dan bermusik. Semula, kehadiran mereka sempat mendapat kecaman dari warga sekitar. Mereka khawatir anak-anak ini akan membawa pengaruh yang buruk. Namun setelah melihat bahwa mereka bisa dididik dan diarahkan, perlahan stigma negatif itu pun luntur. Ditambah lagi dengan adanya kelas untuk belajar ilmu agama, tentu akan membawa perubahan positif bagi pribadi mereka. Dengan mengandalkan rumah milik kepala lingkungan setempat, akhirnya anak-anak dampingan ini bisa dibina dan dididik. Mereka memiliki tempat untuk saling memeluk harapan. Nasriati menyiratkan kepada mereka untuk tidak egois. Kini mereka tak lagi menghabiskan waktu di jalanan, tetapi mereka mulai membagi waktunya untuk berpikir tentang impian. Sebab mereka harus menatap dan mempersiapkan masa depan. Dulu gadis korban bencana tsunami Aceh ini adalah anak dampingan dari Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan atau yang disingkat dengan KKSP. Nah, hari ini ia akhirnya mengabdikan diri dan malah menjadi fasilitator bagi anak-anak dan remaja jalanan yang hidupnya kurang beruntung. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya Nasriati Muthalib, yaitu fasilitator remaja dan anak jalanan. Halo Nasriati. Halo. Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, kabarnya ya kurang sehat, tapi insya Allah sehat-sehat saja. Baik, nah terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi ya. Cerita nih sedikit tentang apa sih hikmah dibalik bencana tsunami itu akhirnya yang mempertemukan Nas dan KKSP. Hari berduka ya, 26 Desember 2014, hari Minggu itu hari berduka di mana rasanya semua sudah habis semuanya dan tidak ada harapan. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika ada musibah, ketika ada bencana, ketika ada air mata, maka selalu akan ada bahagia. Nah, hikmah dari tsunami adalah bisa bertemu dengan Yayasan KKSP, membangun diri saya hingga sampai seperti ini, dan bisa mengelilingi dunia-dunia, bukan dunia ya, tempat-tempat yang memang sebelumnya belum pernah saya dikunjungi. tidak pernah ketemu, belum pernah datangin, akhirnya saya bisa datang, belajar banyak hal dari kehidupan ini gitu. Dan tsunami memberi saya sekuat ini gitu. Oke, wah luar biasa nih sosoknya. Seperti apa nih ceritanya dan bagaimana caranya akhirnya ketemu nih dengan KKSP? KKSP saat tsunami 2005, karena tsunami kan 2004. Jadi 2005 KKSP sudah ada di Aceh, tepatnya di Melabu. KKSP membangun rumah untuk warga korban tsunami. Rumah saya termasuk salah satu yang dibangun oleh KKSP. Kemudian 2008 sampai 2011 ada program psikososial untuk anak-anak yang korban tsunami dalam penanganan trauma akibat bencana tsunami. Dan saya termasuk anak dampingan Yayasan KKSP yang traumanya hilang berkat kakak-kakak atau abang-abang yang ada di KKSP. Gitu. Saat itu
dampingan seperti apa nih yang Nas dapatkan dari KKSP? Nama juga sama anak-anak ada rekreasi, ada penelitian, ada tool identifikasi trauma, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan. Jadi dampingan yang saya dapat itu dari belajar, bermain, bergaul, habis itu bagaimana memanajemen emosi dan lainnya, di situ saya dapat semuanya. Wah, saya yakin ini pasti tidak mudah menghilangkan trauma itu waktu itu ya. Saat itu, apakah sudah terpikir nih untuk menjadi salah satu bagian KKSP ketika masih menjadi anak dampingan nih? Saat melihat abang-abang dan kakak-kakak mengajari saya, membantu saya banyak hal, mengatakan bahwa dunia ini baik-baik saja, walaupun bencana terus datang gitu, keterbatasan terus ada gitu. Dan saat itu saya merasa bahwa saya harus menjadi seperti kakak-kakak itu. Berarti saat itu sudah terpikir lah untuk Saya sudah ingin terpikir menjadi bahwa mereka saya, ya? Mungkin saya tidak di KKSP, tapi saya akan belajar menjadi orang seperti abang-abang KKSP, kakak-kakak KKSP yang membantu banyak orang. Apa sih yang membuat Nas sendiri mau nih setia dan mengabdi di KKSP? Mulai dari menjadi anak dampingan dan sekarang akhirnya sudah malah menjadi fasilitatornya ini. Dari 2005 saya mengenal KKSP sampai saat ini. Ada sekitar 10 tahun saya di KKSP. KKSP itu bagi saya rumah. KKSP itu bagi saya ibu tempat pulang. Dimana saat saya terpuruk, saat saya tidak menjadi seperti ini gitu. KKSP itu hadir, membantu rumah saya, membantu keluarga saya, membantu mewujudkan mimpi saya. Jadi dan di situ saya tidak akan pergi dari KKSP karena saya rasa di sini tempat saya diterima sebagai manusia seutuhnya gitu. Baik, nah kita beralih topik nih. Oke. Sebagai fasilitator remaja dan anak-anak jalanan nih, seperti apa sih Nas sendiri memandang fenomena anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan khususnya? Ya, saat ini kan ya, memang anak jalanan diidentik dengan stigma negatif bahwa anak-anak memang anak jalanan bandal, perokok, narkoba dan lainnya. Tapi sebenarnya anak jalanan juga punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menganggap dia negatif gitu. Anak-anak jalanan itu lebih mandiri, semangat hidupnya lebih kuat, kemudian solidaritasnya juga tinggi. Bahkan saya pernah mengalami hal-hal sulit bersama anak jalanan dan mereka yang membantu. Wah, seperti apa nih? Mungkin boleh dibagi pengalamannya. Misalnya saya itu kadang-kadang nggak punya uang ya, kadang-kadang kelupaan bawa uang ke jalan atau ke rumah belajar. Tapi ketika saya udah pucat, kemudian udah menggigil dan saya nggak bercerita, orang tuh tahu bahwa karena sebelum makan ya udah kita ngamen dulu, kita kumpulkan uang dulu gitu. Terus mereka udah kita makan sama-sama di jalan atau kita makan di rumah belajar sama-sama. Jadi hal-hal kecil seperti itu mereka sudah tahu bahwa mereka harus membantu walaupun mereka juga nggak punya uang banyak ya gitu. Kemudian kalau misalnya ada pengemis di jalan mereka juga kasih gitu. Dan itu sebenarnya yang luput dari orang banyak melihat bahwa anak jalanan itu ya sepintas memang kayak sampah ya gitu. Tapi ternyata mereka juga punya hati gitu. Oke. Mereka juga ternyata peduli terhadap sesama seperti itu ya. Itu yang mungkin tidak terekspos selama ini oleh masyarakat. Nah, kemudian apakah kebanyakan dari mereka ini di usia sekolah? Usia anak jalanan itu kan anak-anak yang menghabiskan waktu selama 4 jam atau lebih di jalanan yang beraktivitas apapun itu. Nah, untuk saat ini kita di Kota Medan itu anak-anak jalanannya memang lebih banyak di usia sekolah, kemudian juga ada remaja jalanan yang di atas usia 18 gitu. Nah, ini mungkin yang pemirsa perlu tahu nih, saya masih penasaran nih Nas. Karena saya nggak habis pikir gitu. Ini anak-anak jalanan kan turun ke jalanan untuk mencari kebutuhan mereka lah ya, untuk kebutuhan ekonomi. Nah, kemudian ini Nas bisa menarik mereka dan mengumpulkan mereka di rumah singgah. Ini apa sih cara yang Nas lakukan sehingga mereka mau nih tertarik untuk ikut di rumah singgah? Sebenarnya panjang sekali ceritanya untuk membawa mereka, bersahabat dengan mereka gitu. Tapi sebelum saya turun di jalan, sebelum saya belajar di jalan, saya punya prinsip bahwa ketika saya mempunyai niat yang baik, kemudian cara saya baik, dan saya percaya semua orang punya hati, juga tersimpan kebaikan gitu, walaupun sekecil apapun. Dan saya langsung praktekkan di jalan. Bismillah, saya baik, niat saya baik, cara saya juga harus baik. Saya tidak mau memvonis mereka, oh kenapa nggak merokok, kenapa harus mengelem dan lainnya gitu. Kemudian saya tahu mereka menerima kebaikan. Dan selama hampir
3 minggu saya dibantu sama kawan-kawan relawan untuk terus berada di jalan pagi, siang, malam terus di jalan. Luar biasa nih perjuangannya ya. Iya, di situ saya berdiri di jalan sampai mereka tuh penasaran, siapa kakak ini? Ada apa? Dan mereka terus bertanya. Jadi akhirnya mereka penasaran dengan saya bilang saya punya rumah belajar, kita ke sana. Saya jemput mereka ke rumah belajar, saya jemput mereka, jalan naik beca, saya jemput. Besok 3 hari setelah itu saya bilang sama mereka, saya perempuan, saya bisa sanggup jalan dari pimpinan ke Simpang Aksara. Masa kalian laki-laki, kan rata-rata laki-laki ya, Benar. ayo jalan kaki. Saat itu saya langsung ngetes mereka jalan kaki, saya di depan. Orang itu anak jalanan mengeluh dan lainnya ya karena capek ya jauh gitu. 3 hari kemudian saya jemput pakai jalan kaki. 3 hari kemudian mereka sudah mulai datang ke rumah belajar. Mereka duluan yang datang. Iya. Wah, itu ternyata itu treatment yang dilakukan untuk mengumpulkan mereka di rumah singgah ya. Baik Kak Nas, kita tahan dulu sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan dari Nasriati Muthalib ini? Berikut liputannya. Imitnya ya katakanlah kurang menerima kehadiran mereka. Lambat laun bahwasanya anak-anak jalanan ini kita kumpulkan satu tempat, inilah rumah belajar. Ternyata mereka juga dapat ada perubahannya. Katakan anak jalanan, anak liar bisa dididik menjadi lebih mengenal dan berilmu. Walaupun tempatnya hanya memadai, Pak. Tapi semangat mereka ini yang membuat saya agak terpanggil itu. Dari masyarakat memang awalnya negatif. Tetapi setelah kita jalani dan selamin dan mereka ini memang kita ayomin, mereka itu ternyata manusia yang memang bisa kita bina dan mereka memang punya hati nurani. Sampai sekarang kita tidak ada mereka tuh menunjukkan hal yang negatif. Tadinya masyarakat kan menganggap tuh anak jalanan tuh anggapannya itu jelek gitu kan terhadap anak jalanan. Setelah kita rangkul mereka di KKSP, mereka tuh ternyata tidak anak yang seperti yang dianggapi oleh masyarakat. Orangnya baik, agak judes sedikit, sabar menghadapi kami, terus perhatian. Cerewet, terus itu memang baik. Cerewet itu biar bisa untuk kebaikan kita juga. Agak sedikit cerewet, orangnya juga cukup sabar mengajar kami. Tercatat sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Ekstensi di Universitas Sumatera Utara, di tengah kesibukannya Nasriati selalu punya waktu untuk mereka. Di bawah flyover Simpang Pos Parangbulan inilah, biasanya mereka saling berbagi kisah dan kegiatan. Tidak ada anak jalanan yang tampak hari ini, yang ada hanya anak-anak miskin kota. Disebut anak miskin kota karena mereka hanya menghabiskan waktu selama 4 jam di jalanan. Dibantu oleh relawan lainnya, Nasriati juga membekali mereka dengan kemampuan menari. Tujuannya, selain menanamkan keterampilan menari tradisional, sekaligus juga melibatkan mereka untuk ikut melestarikan budaya dan kesenian lokal khususnya. Melestarikan permainan tradisional juga penting bagi generasi muda. Contohnya saja permainan pecah piring yang satu ini. Mengajarkan sportivitas dan cara membangun kerjasama demi mencapai satu tujuan. Mereka muda, mereka punya hak yang sama. Meski usahanya ini belum sepenuhnya membuat mereka beralih dari kehidupan jalanan, tetapi setidaknya mampu mengurangi intensitas aktivitas mereka. Baik Nas, ini kan rumah singgah bentuknya adalah pendidikan alternatif ya. Ya. Seperti apa nih kegiatan dan konsep yang dijalankan di dalamnya? Kita juga padukan dengan metode inklusi. Inklusi itu adalah melibatkan masyarakat, di mana masyarakat menerima anak jalanan dan anak jalanan juga menerima masyarakat. Jadi saling terbuka, saling melengkapi. Nggak hanya anak jalanan yang berusaha untuk diterima masyarakat, tapi masyarakat juga harus belajar untuk menerima anak jalanan, melihat anak jalanan juga dengan hal positif ya gitu. Jadi di rumah belajar itu
ada pertemuan dengan masyarakat, kemudian juga masyarakat menjadi narasumber atau pemateri di rumah belajar. Oh, tetap melibatkan mereka juga. Iya, jadi kalau misalnya kita aja yang beraktivitas di rumah belajar tanpa melibatkan masyarakat, sementara kita pengen orang banyak yang peduli sama anak jalanan. Benar. Jadi salah satu caranya yaitu melibatkan masyarakat sekitar rumah belajar untuk turut di rumah belajar gitu, turut berkegiatan. Untuk kesulitan yang dihadapi nih, di awal-awal sempat tidak mengalami kesulitan, kan ini tadi membaur antara anak jalanan dan masyarakat ini ya. Nah itu seperti apa kesulitan dalam membangun kepercayaan itu sendiri? Nah awal-awalnya dari latar mereka sudah berbeda, dari penampilan fisik mereka sudah berbeda, dari latar keluarga, kemudian ekonomi mereka sudah berbeda gitu. Awalnya memang penolakan dari anak jalanan sendiri juga, penolakan pertama mereka takut dieksploitasi. Benar. Bahwa kita memperalat mereka gitu ya. Atau punya maksud tujuan tertentu ya? Iya, kemudian dari masyarakat juga karena was-was ya, nanti dicuri barang-barang kita, habis itu nanti mereka bawa narkoba dan lainnya gitu. Kemudian anak-anak sekitar itu juga tantangannya adalah orang tua mereka dong, mereka nggak mau kasih izin ya, karena kan bergaul sama tanda kutip anak yang bandal gitu. Kemudian seperti apa nih menciptakan lingkungan belajar yang artinya antara anak yang tidak berlatar belakang anak jalanan, kemudian dengan anak-anak jalanan ini bisa nyaman dalam satu lingkungan belajar? Iya, ketika saya sudah menganalisis, anak jalanan ini lebih sukanya ke arah mana, kemudian anak lingkungan arahnya mana, masyarakat seperti apa gitu. Jadi dibuat kegiatan-kegiatan yang mereka barengan, mereka kerjasama gitu, permainan game koran gitu kan, kemudian membuat kerajinan tangan, bermain bola, yang itu kan mereka mau tidak mau mereka harus saling kenal kawannya. Benar. Gitu, dan akhirnya memang saat ini mereka udah saling merasa bersaudara gitu. Nah kemudian ini di catatan saya juga ternyata Nas ini juga aktif ya di sejumlah kegiatan-kegiatan sosial baik di KKSP maupun di luar KKSP ini. Nah kegiatan apa saja sih yang biasanya Nas ikutin di kegiatan-kegiatan komunitas lainnya? Kalau saya jadi relawan di tempat lain, sebenarnya saya tidak harus di tempat ini, misalnya harus di komunitas ini saya jadi relawan, enggak. Apa yang bisa saya bantu, saya lakukan. Biasanya layar belakang ya, misalnya ada yang butuh donor darah ya, saya bisa donor darah di komunitas yang donor darah. Kemudian kalau anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya butuh perlengkapan apa dan lainnya, saya bantu gitu. Okay. Kalau mau ke panti asuhan, saya ke panti asuhan gitu. Jadi tidak penting wadahnya di mana, yang penting berbuat kebaikan ya dimanapun ya. Seperti itu. Kemudian apa sih yang membuat Nas ini mau melakukan ini semua? Nggak capek nih untuk melakukan ini semua, dan dari mana sih tenaga ekstranya ini didapat untuk melakukan ini semua? Iya, banyak orang yang bertanya seperti itu. Tapi ketika kita mencintai sesuatu gitu, kita selalu mempunyai energi yang lebih besar dibandingkan rasa capek itu sendiri. Dan selama saya melakukan kegiatan, saya mencintai itu gitu. Saya mencintai anak-anak, dalam tanda kutip ya, mencintai bukan saya harus manjakan. Karena saya termasuk tipe orang yang tidak, misalnya kalau ada anak nangis, saya peluk, saya bukan tipe seperti itu. Jadi karena saya mencintai apa yang saya lakukan, jadi saya rasa capek saya itu hilang. Selalu ada kekuatan dari manapun ya datangnya. Iya, melihat senyuman anak-anak, melihat mereka bisa membaca, melihat mereka menginginkan bisa mengaji, itu saya udah, besok saya harus ngajarin mereka. Besok jadi kekuatan tersendiri. Pokoknya saya harus menjadi lebih baik, harus mencintai ini karena mereka juga butuh kita gitu. Oke, baik Nas, kita tunda sejenak kembali perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kiprah kegiatan Nasriati Muthalib ini? Berikut cuplikannya. Jadi lebih mudah bergaul, mudah mengenal satu sama lain, menghargai satu sama lain. Manfaatnya ya banyak sekali, bisa berkenalan dengan anak jalanan, pengalaman mereka seperti apa, seperti itulah. Manfaatnya bisa belajar bareng, terus itu dapat teman baru, bisa kenal lebih banyak lagi sama teman-teman yang di KKSP, baru yang di jalanan yang lain.
Nah, kita dari tadi berbicara tentang stigma negatif nih yang melekat terhadap anak-anak jalanan. Jika Nas sendiri nih, seperti apa sih cara menanggapi ini semua agar opini masyarakat di sana itu bisa berubah terhadap anak-anak jalanan ini? Kita terlalu sering memvonis, kita terlalu sering melihat dari luar gitu. Tapi kita tidak menempatkan mereka sebagai subjek. Biar anak jalanan itu lebih baik gitu. Kita harus turun. Atau minimal mendalami dulu ya, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan seperti itu ya? Saya mau bilang ketika kita sudah bersama mereka, kita belajar banyak hal dari mereka. Belajar bagaimana untuk bersyukur. Dan akhirnya saya merasa bahwa mereka guru saya. Jadi saya merasa bahwa semua orang harus berpikir bahwa semua orang itu baik, maka kita harus melakukan kebaikan itu gitu. Dan kita menafikan bahwa anak jalan itu punya hati, mereka punya kebaikan. Dan kita nggak pernah melihat itu. Benar sekali, saya setuju tuh. Di tengah kesibukan seperti ini, masih punya tidak sih waktu untuk diri sendiri atau minimal untuk melakukan hobi-hobi Nas sendiri? Sebenarnya nggak sibuk-sibuk kali kok Bang. Nggak terlalu sibuk sekali ya? Iya, cuma kita harus refleksi diri kita udah sejauh mana, apa yang belum kita lakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang gitu. Harus punya waktu sendiri gitu. Kemudian saya juga harus menulis. Karena saya rasa... Oh, Nas hobi menulis? Oke, iya. Biasanya saya nulis di blog saya. Oh, ada blog pribadi. Di www.nasriatimutalib.com. Itu saya menulis tentang kisah-kisah saya tentang anak jalanan, kemudian juga seputar perjalanan saya kemana, ke kota mana, terus saya wisata, saya tulis, kemudian juga lebih banyak sebenarnya curahan saya tentang hidup ini, dan saya mau orang-orang lain belajar dari tulisan gitu. Wah, menarik sekali pemirsa ya. Ternyata di tengah kesibukan seperti ini masih sempat menulis untuk di blog sendiri lagi dan berbagi kisah kepada orang lain ya. Nah, Nas, terakhir nih untuk menutup perjumpaan kita kali ini, apa nih harapannya untuk anak-anak jalanan ke depannya nanti? Walaupun kita sebenarnya tidak sekolah, walaupun orang-orang di luar sana menganggap kita itu negatif, tapi teruslah berbuat baik, teruslah memperbaiki diri, terus menggapai cita-cita apapun itu. Lakukan semuanya, bahwa kita bisa hadapi itu semua satu persatu. Dan saya yakin hari ini mereka belum jadi apa-apa, tapi 10-20 tahun lagi saya bisa lihat bahwa mereka menjadi orang, kawan-kawan di jalan akan menjadi orang yang berguna, walaupun kecil nantinya. Wah, luar biasa sekali nih. Amin, semoga terwujud ya cita-citanya. Baik, Nasriati, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi walaupun dalam kondisi yang kurang fit nih ya. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kami di sini. Ya, semoga kegiatannya terus sukses dan semakin bermanfaat untuk anak-anak. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Nasriati Mutalib ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.